Saya Ahmad Nurkafid. Jiwa kepemimpinan yang berintegritas menurut saya adalah kita sebagai mahasiswa, sebagai penerus, membangun dan calon pemimpin di masa depan merupakan ujung tombak. Maksudnya adalah kita harus menjadi suatu agen perubahan, di mana kita harus menjadi perubahan itu sendiri dalam segi akademis maupun non-akademis yang bisa menjadikan Indonesia lebih maju ke depannya. Saya Nida Rahmatur Ramadhani. Menurut saya, jiwa kepemimpinan ialah sifat seseorang yang dapat mengatur atau mengendalikan seseorang atau sekelompok manusia dalam sebuah organisasi. Seperti konsep pemimpinan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya ialah Ing Marso Sing Tuladha, Ing Madya Mangan Karsa, Tuturi Handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah memberi bimbingan, serta di belakang memberi dorongan. Saya Satria Kanifan Pratama. Menurut saya, pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang tidak berkedok, bertindak sesuai ucapan, sama di depan dan di belakang. Konsisten antara apa yang dialami dan kelakuannya, antara sikap dan tindakan nilai hidup yang dijalani tanpa kompromi, dan berfokus untuk mencapai tujuannya. Jiwa kepemimpinan yang berintegritas adalah seseorang yang memiliki jiwa pemimpin yang sangat berkomitmen, jujur, bertanggung jawab, dan tidak bimbang. Sebagai contoh adalah seorang kontraktor diminta untuk membangun sebuah gedung oleh pemilik perusahaan A dengan reng harga sekian. Apabila terjadi kenaikan harga bahan pada saat proses pembangunan, bagaimanapun caranya harga harus tetap dan tidak boleh bertambah maupun berkurang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahmadiani. Pemimpin sendiri merupakan seseorang yang memimpin suatu kelompok atau suatu golongan. Sedangkan integritas sendiri berarti suatu hal yang harus konsisten dengan segala hal yang sudah ia ambil atau sudah ia putuskan. Sedangkan jiwa kepemimpinan berintegritas, yakni suatu pemimpin yang harus bisa konsisten dengan apapun yang sudah ia ambil ataupun apapun yang sudah ia putuskan. Jiwa integritas tinggi itu dalam teknik sipil sangatlah kita butuhkan, karena dalam pengerjaan proyek atau tugas dari teknik sipil kita membutuhkan kerjasama atau teamwork yang bagus antara satu individu dan individu yang lain. Tanpa kepemimpinan jiwa integritas yang tinggi, maka akan sangat sulit untuk mengerjakan proyek ataupun tugas tersebut. Nama saya Faradila Tasya Bafani. Menurut saya, jiwa kepemimpinan yang berintegritas adalah kita sebagai mahasiswa jurusan teknik sipil yang dalam bidangnya dapat membantu untuk pembangunan bangsa, menjadikan diri sendiri untuk dapat mengabdikan diri seutuhnya kepada bangsa Indonesia dalam bidang pembangunan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kepemimpinan di dalam teknik sipil. Dalam lingkup teknik sipil, kepemimpinan sangat diperlukan dan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan suatu pekerjaan teknik sipil. Terima kasih. Nama saya Gracia Octaviana Simanjuntak. Menurut saya, kepemimpinan yang berintegritas ialah kepemimpinan yang memegang teguh nilai kebenaran, kepemimpinan yang memegang teguh nilai-nilai budi luhur, serta kepemimpinan yang dapat mengayomi semua anggotanya. Kepemimpinan yang berintegritas dalam teknik sipil sangat diperlukan agar jalannya proyek dapat berjalan dengan baik serta dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Saya Fahruddin Bahtiar. Menurut saya, jiwa kepemimpinan yang berintegritas itu dalam teknik sipil adalah kita sebagai mahasiswa teknik sipil ikut berperan penuh dalam pembangunan yang ada di Indonesia dalam rangka mengabdikan diri kepada bangsa dan negara untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Nama saya Raditya Eka Pramesti. Dalam teknik sipil, pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang dapat membawa kepercayaan terhadap anggota timnya dan membawa dampak positif pada keberhasilan suatu proyek konstruksi. Selain itu, pemimpin harus dapat memahami bawahannya, mengerti kemampuan dan kelemahan bawahannya, serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki bawahannya.
Saya Ahmad Yudhistira Diwijaya. Menurut saya kaitan teknik sipil dengan kepemimpinan adalah membentuk kemampuan teknik dan manajemen yang memadai dengan baik dan benar dalam bidang perencanaan, perancangan, pelaksanaan operasi dan perawatan suatu konstruksi sipil dan memanfaatkan kemajuan ilmu, teknologi dan pengetahuan yang dibutuhkan teknik sipil secara praktis. Untuk itu, mahasiswa Politeknik Contoh dari kepemimpinan pada kehidupan sehari-hari adalah pada kontraktor yang selalu bertanggung jawab pada pekerjaannya atau pada sebuah proyek dan selalu mengayomi para bawahannya. Jika ada bawahannya yang salah, wajib ditegur kemudian diberitahu mana yang benar. Manfaat dari itu semua adalah untuk memberikan hasil yang maksimal pada suatu sebuah proyek itu sendiri. Terima kasih. Saya Devanovita Borusilaban. Untuk dapat mengembangkan jiwa kepemimpinan yang berintegritas adalah yang pertama, kembangkan kemampuan dan keterampilan kita. Contohnya, kemampuan dan keterampilan kita itu dalam merancang atau mendesain, itu kemampuan kita dapat kita kembangkan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, hargai sesama yang ada di sekeliling kita. Kita itu harus menghargai mereka, menghargai pendapat mereka, dan membangun kepercayaan mereka. Yang ketiga, kemampuan pelayanan. Contohnya, kita harus dapat mudah dicari dan mudah diajak berbicara. Kita tidak boleh sombong kepada mereka. Yang keempat, bersikap optimis, antusias, dan bersemangat. Contohnya, kita harus memberikan semangat kepada mereka dan membangun suasana yang lebih baik dan memberikan motivasi kepada mereka. Terima kasih. Saya Al-Hadris Alwinus Dirgahayu. Dalam kehidupan sehari-hari semua orang mempunyai jiwa kepemimpinan. Seseorang harus mempunyai sifat bertanggung jawab. Salah satu contohnya yaitu bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen atau guru dan mengumpulkan tugas tersebut secepatnya atau selambat-lambatnya sesuai deadline yang telah ditentukan. Jika tidak, kita harusnya menerima sanksi yang telah ditentukan. Sekian, Sipil Rigid Polinima Jos. Kehidupan sehari-hari saya pertama bangun pagi dan mandi, lalu pergi ke masjid sholat subuh. Saya sholat subuh, saya melakukan aktivitas membantu orang tua dan olahraga sampai jam 7. Selanjutnya saya melakukan aktivitas lain sampai jam setengah 12. Setelah itu sholat zuhur, selesai sholat zuhur makan dan istirahat. Terima kasih. Saya Regita Pamastika Alianti. Contoh penerapan jiwa kepemimpinan yang berintegritas dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang kepala proyek di sebuah proyek pembangunan konstruksi memiliki sifat yang tanpa kedok, yang bertindak sesuai dengan ucapan, sama di depan dan di belakang publik, dan fokus terhadap suatu tujuan. Dalam mengambil tindakan dalam masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Hai, namaku Larasati Putri Siana. Aku akan menjelaskan salah satu contoh memiliki jiwa kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya, kita berani mengungkapkan pendapat kita di dalam organisasi. Kita mengungkapkan pendapat tersebut dengan percaya diri tanpa Hadirin untuk soal data tempat waktu sikap sangat. Sikap ini mencerminkan bahwa kita karena dengan
semuanya. Terima kasih.